طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما نافعا وفهما والحقنا بالصالحين قال المصنف ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Sirrus Salikin jilid yang kedua pada halaman 54. Bermula jenis akikah dan umurnya binatang disembelih akikah itu yaitu seperti jenis kurban, dan umurnya yang telah terdahulu pada bab haji. Dan sunan jangan dipecahkan akan tulangnya itu, supaya jangan dipecahkan tulangnya itu supaya mengambil sempurna dengan sejahtera anggota anak yang diakikah itu. Dan sunan disadaqahkan akan dia akikah, padahal ia dimasak dengan yang manis, supaya jadi manis perangai kanak-kanak yang diakikah itu. Dan sunan mencukur akan kepala kanak-kanak itu pada hari yang ketujuh, kemudian daripada menyembelih akikah. Dan sunan disedekahkan dengan timbangan rambutnya anak itu dengan seberat emas atau dengan perak. Ada 5 adab orang tua ketika lahir anak. Kesimpulan yang lalu, yang pertama sekali, ketika lahir anak, bila lahir anak laki-laki jangan terlalu suka, dan bila lahir anak perempuan jangan terlalu duka, karena kita tidak mengetahui baik pada anak laki-laki atau pada perempuan. Kemudian selanjutnya ada diazan pada telinga anak, baik pun anak itu laki-laki dan perempuan, diazan pada telinga kanan dan iqamah pada telinga kiri, sama apakah anak itu laki atau perempuan, supaya terpelihara daripada godaan ataupun yang dijahati oleh syaitan. Kemudian dinamakan nama anak yang ketiga dengan nama yang baik, karena pada hari kiamat kita diserukan nama dan nama orang tua. Bila terlanjur kita berikan nama anak yang tidak baik, maka disunatkan mengganti nama anak yang baik. Yang keempat adab setelah lahir anak, disembelih akikah. Kalau anak itu laki-laki, sunat disembelih 2 ekor kambing. Kalau yang perempuan, sunat 1 ekor kambing. Tapi bila tidak mampu 2 ekor kambing pada anak laki-laki, boleh disembelih 1 ekor kambing atau dibuat tahapan. Selanjutnya pembahasan yang keempat tersebut, ketika lahir anak dibicarakan tentang akikah pada hari yang ketujuh setelah lahir anak. Bila tidak mampu, maka ditunda pada hari yang ke-14.
Tidak sanggup juga ditunda pada hari yang ke-21. Tidak sanggup ditambah 7 hari setelah itu. Dari 20 sah hana sanggup, tambah dalam 7 huruf ke, iaitu huruf yang ke-28 hingga tambah 7 sebelum anak itu balik. Kalau anak telah balik, maka gugur sunat atas orang tua untuk akikah, tetapi disunatkan atas anaknya sendiri untuk mengakikah dirinya kalau dia punya kemampuan. Bersambung jenis akikah, yaitu binatang yang disembelih akikah dan umur binatang yang disembelih akikah itu sama seperti jenis pada kurban dan umurnya lagi binatang yang sah batasi kurban, bekna aib, bekna cacat yang kira aib dalam hukum agama, menancit ahwate ta akikah, dan umur jih menancit menyalagi bata kurban, menyakameng situn tamang kedua, lumo kubur 2 tamang keleh, unta 5 tamang ke-6. Jadi ahwate ta akikah kamengnya selain be cacat, be aib yang kira cacat dalam agama, maka umum binatangnya sabar lagi umum binatang yang sah tasi kurban. Cuma perbedaan ji menya kurban berkaitan dengan urus raya haji. Sejak tubit mata urus kalewat wate 2 rakaat semayang urus raya dan khutbah 2 boh khutbah nyan kasah ti kurban, berakhir pada urus raya kepet, yaitu tasyrik yang kelhe. Urus raya pertama kekun urus nahar, urus kedua sah tasyrik, urus kelhe 2 tasyrik, urus kepet he tasyrik, bak wate maghrib kabih wate kurban. Di luar daripadanya hana sah kurban. Sedangkan akikah hana menyangkut dengan wate bulan ni, pajal lahi anak watenya ba urus ke-7 sunat akikah hana mampu ke-14 2 sah hingga 7 lam tempi sebelum balik. Kemudian beda dalam menya kurban dengan akikah. Kurban setiap tahun disunatkan walaupun telah berkurban. Tahun kali kun kali tak kurban, tahunnya na rezeki sunat lam. Tahun ke na rezeki sunat lam berulang kali setiap tahun disembelih kurban bila punya kemampuan. Sedangkan akikah tidak disunatkan berulang kali, 1 kali saja. Walaupun tahun ke na mudah rezeki hana sunat li akikah kepada anak yang telah diakikah, kecuali lahir anak yang lain. Sebagaimana yang telah terdahulu pada bab haji. Jadi dalam kitabnya kurban ke pertama dalam bab haji. Dalam kitab lain ke pemukleh bab haji khusus, bab kurban udhiyah khusus, kemudian akikah pi khusus. Nah, bab masing-masing. Di sini tentang masalah kurban, umum binatang yang tak sembelih akikah pun sabar lagi kurban. Kalau kepegah dalam bab haji sehubungan kurban di musim haji, maka kepertama pembahasan dalam bab haji. Binatang yang disembelih itu dan sunat jangan dipecahkan akan tulangnya itu. Lebih bagus tulang binatang yang disembelih jangan dipecahkan. Lebih good hanggebi pancu, hanggebi tak dan hanggebi tek-tek, kecuali pada sendinya saja. Ba atut-atut menteng baik panjang tan. Tapi apabila dipecahkan boleh juga, artinya bukan dilarang haram. Lebih baik, lebih good tulang binatangnya hanggebi tek-tek. Bahkan
supaya mengambil sempurna miku runtuh hawa gecok sempurna tafaulan gecok tafaul wa tabarukan dan gecok berkat dengan sejahtera anggota anak itu. Ya, maka hanggebi pancu tulung binatang kambing yang dathia kurban gecok sempurna gecok berkat mangat selamat sejahtera anak yang dathia kurban. Artinya mengisyarahkan supaya hana takoh hana tatek tulung, mudah-mudahan Allah keselamatkan anggota jauh daripada musibah patah, jauh daripada musibah mukilah ya benar lebih good. Tapi bila ge pancu hana gelarang cid, ada baiknya lebih good jangan dipotong halus. Tengok biasakan takoh tatek bebeno lebih kurang kan. Mia akikah lebih bagus jangan dipotong-potong, tapi potonglah pada sendinya baatut menteng. Cuman awate hana takoh kiban kake tatagu ni jumah ka hana payang dan pa kameng takoh baatun kena fihah daga ziraun satu hasta ke menteng le lam langong le tajo atau kake lagian mutaji gekoh cin tidak membatalkan akikah, tidak menafikan, tetap sah tapi kurang baik. Yang menan sunatnya akikah. Kemudian beda alam dengan kurban. Kalau kurban dibagi daging mentah wajib hukumnya. Sedangkan akikah dibagi mentah boleh, dimasak itu pun boleh. Tapi lebih bagus dimasak. Kemudian diantar kepada anak yatim, fakir miskin, itu lebih bagus. Dan sunnah disedekahkan akan dia padahal ia dimasak dengan yang manis, yang leh tagun dengan god mangat, kemudian giu musedekah. Kenapa sunnah dimasak dengan yang manis? Supaya jadi manis perangai kanak-kanak itu, diambil berkah, mengambil sempurna, sebagaimana jangan dihancurkan tulangnya agar sempurna anggota anak. Begitu juga diambil berkah sempurna, dimasak dengan manis supaya bagus akhlaknya. Ya, supaya truk kenang kalau urung jamu cok berkat tagun bu mangat bu god manis supaya anak itu mengikuti yang diakikah lagi mamehnya lagi godnya menan begod sianing. Mialang kitab lain kita mah berikhlas lam begod akhlak lam urung po yang akikah supaya anak pun lebih god akhlak ji. Ya, berikhlas waktu dalam terkah baik nakrit baik mekerling ke pembawaan gop, baik mekerling ke sedekah gop, baik mekerling hati ke saka gop bah. Sehingga dengan nin sedekah hanai bah taka kitanya gaduh ikhlas nyampe na supaya anak dia god akai ikhlas ji dalam beramal, ikhlas ji dalam berbuat kebaikan. Truk kenal dalam agama gatu. Tengok kadang kau nak ingat dia kadang kenal ke secara umum, tapi agama menangiu. Dan sunat mencukur akan kepala kanak-kanak itu pada hari yang ketujuh. Jadi pada hari yang ketujuh anak yang lahir itu sunat dicukur rambutnya. Seandainya hana agak akikah buat orang ketujuh tak cukup mentang lagi atas malang kali kau. Tapi lebih kan dia mampu buat orang ketujuh tak akikah dan buat orang nyanpi tak cukup. Hana agak akikah buat orang ketujuh tak cukup mentang buat orang yang ketujuh. Kapan dicukur rambut anak itu? Kemudian daripada menyembelih akikah. Yang itu hena kadang meruka cukup ileh baru reaksi. Hai juga perkara sunat. Tapi yang kesunat kan menan. Ia cukup setelah disembelih siyeleh. Setelah disembelih baru dicukur. Menan yang kesunatkan. Tapi tidak masalah
Kalau dicukur dulu baru disembelih, mentukar. Kenapa? Kerana kan syarat wajib. Tapi yang lebih agak gimana saya? Yang giu sembelih hilang. Dicukur setelah disembelih. Jadi tu awal sembelih. Leh tak sembelih, jangan baru tak cukup. Menan lebih good. Tapi tidak masalah apabila sebaliknya. Kadang-kadang tua ke hana tingat kiban yang tunan ke pupuk juta yang megam tu me. Cukup le karena pekan dang tuk tungku ke sia cukup ju le. Ya, masjid ada masalah. Tapi yang gak lagi apa? Rambut yang dicukur itu dan sunat disedekahkan dengan timbangan rambut itu dengan emas atau dengan perak. Ya, jadi yang tak cukurnya giu timang seberat rambut, kemudian disedekahkan harga emas dengan sejumlah beratnya rambut atau dengan harga perak. Yang mungkin jadi orang punya cukup ramai. Leh tak cukup, cok tak timang 1 mili beratnya rambut umpamanya, ambil emas 1 mili sedekahkan. Ataupun hana mampu seharga emas, seharga perak 3 gram umpamanya di EO nya. Napeng sedekah seharga 3 gram. Hana seharga 3 gram, seharga 3 gram perak atau 1 mili. Nya ini mana mentang urung pupuk mana? Walaupun pupuk sunan. Nah, jarang lah, jarang. Mia cukur. Nah, tapi setelah dicukur ditimbang rambut, seberat rambut disedekahkan nilai emas atau perak kajarang. Cuma ina masalah, hana masalah cik. Pakan karena itu disunatkan, bukan wajib. Maminya na rezeki lebih good. Maka hana tak berat. Anak miaknya na lebih mbak 1 mili yang bamban nanti ku kahana man 1 mili mu kahana muhai. Hana harga 1 mili mu kah ku na harga perak. Man perak pandai yang kamu hai ji. Kemurahan tak je. Ruwiyah telah diriwayatkan akannya hadis annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Fatimata radhiyallahu anha. Kenapa disunatkan seperti yang tersebut di atas? Karena Rasulullah pernah perintah kepada Siti Fatimah. Sawa Rasulullah ke Siti Fatimah, anak. Apa yang diperintah kepada Fatimah oleh Rasulullah? Yauma Sabi'il Husaini, pada hari lahir yang ke-7 Sayyidina Husain. Antahlaqa sya'rahu, akan bahwa dicukur ia akan rambutnya. Wa tasaddaqa, dan memberi sedekah ia biwadni, dengan timbangan sya'ri fiddatin, dengan timbangan rambutnya senilai perak. Ya, jadi dalam hadis Nabi bahwa watelahi anak dari Siti Fatimah atau Sayyidina Ali cucu Nabi diperintah oleh Nabi bak Fatimah giyu cuku ba uro ke-7 dan giyu musedekah giyu timang nyan menyehana dengan mu makajid dengan perak. Mantap mahai mu dengan perak. Mahai mu menyana kemudahan senilai mu. Hana kemudahan senilai mu, maka dengan senilai harga perak. Artinya diriwayatkan oleh setengah sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru akan Sitina Aisyah, Sitina Fatimah
radhiyallahu anha, telah diridai oleh Allah daripadanya pada hari yang ketujuh daripada diperanakkan Sayyidina Husin, bahwa mencukur ia akan rambutnya dan mensedekahkan ia dengan setimbang rambutnya itu akan perak. Berarti itu ada hadis perintah cukur rambut hari ketujuh, ditimbang dan disedekah harga emas atau perak. Nyana hadis gepubut dan geperintah oleh Nabi bak Siti Fatimah. Kemudian rambut setelah dicukur dan ditimbang diberikan sedekah, kalau kemampuan jangan dibuangkan sembarangan, becok tiap gidang-gidang, lalu ditanamkan pada tempat yang dingin, pada tempat yang lupi. Geotanom pamaji babak tempat yang sering basah tanah namudang ia, ataupun geotanom bak uram perde bak pisang yang kalau pi je kupa mengambil sempena berkah kepala anak yang dicukur itu, jadi tenang pikiran, mengaklupi oleh na tujuan citnya kan hanya ke gura-gura tujuan ji kupa gio tanam bak tempat yang lupi, gio cok sempena mengaklupi anaknya. Temam yang hantam pernah tak dengar buat hana umpum, hantam pernah tak temayang bak urung umpum kakak hana alih kecukur run na kakak mengidang-gidang nya membawa sakit oleh orang yang dah cukur. Jadi berbiasa tak temayang mia katanya jarang tabun mamanya kata tabun menya hana tua hana payah temayang ni hana tua, tapi mia kata tua ada tabun payah tanyang cilam. Dan adab yang kelima, yang terakhir, adab orang tua ketika lahir anak. Yang keempat tentang akikah. Yang kelima menyebasa Aceh kekeng giyu pecicap. Yang pecicapnya nah dasarnya dari Pak Nabi ikan tahu pegat-pegat li tungku li ulama di Aceh. Sebab ini orang baca-bacanya tahu pernah tahu tamah-tamah yan bangka nah dasar. Terhadap yang kelima, sunat menyuapi akan kanak-kanak itu dengan khurma. Sunat ditahnik. Tahniknya bahasa Aceh giyu pecicap. Makna pecicap giyu pufun rasa makanan dengan boh kurma. Yang lebih gen dengan boh kurma. Cuman mesti hana boh kurma, paling kurang dengan air yang manis. Air manis itu boleh saja madu atau hana madu. Gunu ya belau hana belanja watenya, mereka na belanja kan watenya, pah watenya hana belanja ngan i saka pije cit kan kamameh cit yang giu. Kupa lagi surah hatta yang kedua, beradab yang kedua giyu azan, mangat idengar yang god-god perkataan pun, maka watai bercicap makanan yang manis, yang itamang lam ronggaji makanan yang god, lagi yang suci menyucikan. Yang baik tayak beluang ngempeng yang harum tu makut membawa tinggal mentambung harum ipajuh liana. Ya maka yang god-god gepupun. Atau dengan sesuatu yang manis. Nah, hana buah kurma, na lain ya yang mameh, pua menteng. Paling kurang sampai ia saka, ya, air yang dicampurkan dengan gula. Pajan temanggil pecicap pada ketika diperanakkannya itu. Ya, punya masalah pecicap, hana mesti musiga dengan urut akikah. Ada ban lahir je. Adam gebi makanan-makanan lain lehnya, hayatnya gebi susu mak air asi, ataupun yang lagi tengok jamun gebi pisang. Jadi kalau tak pecicam, hana mesti tak preh ba urut akikah tak pecicam. Mia ba urut akikah kah hana sunat urut lahir, sunat ba urut ketujuh.
Han mungkin buat belah, Han mampu buat ura ke 20 sa, ana mungkin ci tambah 7 dalam urokunya hingga 7. Tapi mia masalah teknik atau ke pecicap uro pun leh lahi watenya ju sunat dia pecicap ngan pu beno ngan boh kurma atau sejenis daripada kurma boh kaya yang lain. Teman uronya katanya na tatamah tapi hana sunat dah hana larang. Masjid lagi tamah boh apel, tamah boh hisau, boh suku, tamah boh yang lain nyan ketambahan jin tapi yang sunat kan nyan. Yang sunat boh kurma. Ada sini jin nya ji hana pelu mah hana mungkin tajak ku de hana kurma sini malai de dablo. Paling kurang ke dablo mesti on. Ataupun sejenis ukuran ngenyan yang pelik cik sini. Adapun bohnya boh je yang lain ya hana sunatkan tapi hanya tajuk je yang sunat boh kurma atau boh anggur. Selanjutnya pakan gesunatkan giwa pecicap atau teknik memulakan makanan yang baik, yang bagus, yang suci, yang halal kepada anak. Apakah itu perbuatan tidak ada dasar atau yang kepena-pena? Jawabannya bukan. Ada dalil keterangan karena riwayat daripada Asma anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Salah satu anak Sayyidina Umar bernama Asma. Sayyidina Abu Bakar ya. Tahu saya? Sayyidina Abu Bakar. Asma itu suami beliau Sayyidina Zubair. Ya, tengok Aceh ke le nan Zubair ke? Zubair itu nama sahabat Nabi. Jadi ahwate lahir cucu daripada Sayyidina Abu Bakar, anak daripada Asma, suami gaknya Sayyidina Zubair, geperintah oleh Abu Bakar geyu pecicap. Berarti na dasar. Cuman beda tagai buat katanya hanya tak buat lagi orang yang buat. Rasulullah waktu pecicap cucu ke ban gerudah Yabah Nabi ku punya bak ke rumah baca doa gosok nyan bak lidah, bak rengguk, bak loteng. Mami yang dia menanda pupuk kan kai leyah hai. Teman cara kesunatkan walaupun hana menang dia puduk bak bibi, tayu bak uru yang saleh bacut. Mana saleh bacut hang temu yang saleh entat lagi ulama-ulama jamun. Dan beglih happy yang mai gaho. Ya, kecoanya gepuduk bak bibi gaknya. Gepuduk bak bibi gaknya, berkenang bibi gaknya, berkenang iabah gaknya bacut. Walaupun hana gerudah, merudah mungkin kala baru ge bercicam. Mana kala yang glih yang kuto. Dengan yang ego bejit. Ya. Tah teman dalil lagi. Kun Asma anak Abu Bakar. Dayu kalau nak pegahnya nak tahu sejarah Asma wate masa awal ge bali ayah ge Abu Bakar. Ge kalan sidra urang inang ge tingku mak ge, ge tingku ayah ge. Lagi katanya ge tingku lima tu. Getingku waktu ayah ho yang lelaki ajak gebang. Tengah gebah gelaki trun geputrun. Pu yang gelaki geputurutkan. Getanya ya Abu Bakar, saya tanya wahai ayah. Nyan tho tema urang nyanan yang gegulam-gulam urang tuhanyan. Ho yang gejak gegulam, tengah gegulam gemo gelaki trun geputrun. Tengah gupu main ka laki tingku tengah tingku pe haputrun yang main lomba abe tahu yan pegahnya nurian gebalah jasa ku runci ge karena gayan ma tahu bi tingku le runci ge ba kena ge ba gedi gebalah jasa nya rupanya urang awai ge gulam mak ge tingku dan yah ge lagi urang nyan tingku teo sona anu urang yang lagi an ku runci
Nah barang lagi kan nyan ban ke balah jasa olehnya urun si sidro agaknya leblah bawah nu guru lawenya leblah bawah nu sabah urun si tan tho perumun yang ban beki-beki nya anu leblah bawah urun si tan tho perumun urung awal sidro agaknya leblah bawah nu lumpuh hati gejauh belang hati gejauh lempuh hati gesumurah gemagun gurui hana bu yang bere orangnya oleh belah bawah hana tidak urunci dan so perumun dia urung awal getingku tengah tingku tak petun sihat hawa dan en gepetun bersih ge anu miat tengah geba kadeh je laki ge puturun lagi tengah cucu pada je kiban menan ge balah jasa urunci tapi anak sekarang hana lagi mu bacut dan ali lagi kan menyagot haji ijo peng dua ne kurunci yang menyagot la do mcin ahewo kan ya jo kurunci ipa be da kurunci ilom menya mak ngayah tengah sakit istilah yuk dika istilah yuk katu na terkah go baba nyanyai tampo seharusnya ji ya jo kurunci kahanai betima ya jo belanjanya terkah go ba nyanyai tampo le anu lebih yang kehana tu ahli pegah pian. Manakah dalil tersebut? Asma diperintahkan Abu Bakar tentang masalah ditahnik ataupun gupu cicap annaha bahwa sungguhnya Asma binti Abu Bakar qalat berkata ia nyan mio qalat nyan tamen kurinang qalat qalu qalat ulidatu waladatu Abdullahi bin Zubair aku melahirkan akan Abdullah bin Zubair bi Kubain di Nanggro Kuba wa telun melahirkan lun yang bernama Zubair yang bernama ayahnya Zubair Abdullah bin Zubair di Nanggro Kuba. Tuma ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku datangi dengannya akan Rasulullah. Ya ahwate lahi Abdullah an Zubair yaitu cucu Abu Bakar gejak bak Nabi. Nyan menyebarkan mentengna bak tanya habis masa Nabi gejak bak Nabi. Masa sahabat gejak bak sahabat. Hanali pengikut-pengikutnya noh lahiane ho gejak me urung dayang gejak bawa ulama don kalahi sinya kalanan ya pino sang arah nali buka ju internet ino ka ya buka internet kalana juna nan gebuh tu nan lagi galak drog ke lebu fa ratun yang gebuh nan nah tinggal apa ratun malang kalikut diko mana faratun diko karena marah becut kira gebuh rendang faratun baik pana dak getamah nur ba uram nur faratun teman dengan cahaya diko ya mah kapahnya mah yang susah becut dia meninggal ganya pegak puma li dengkui mu'minna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah zirau saudara katanya masyarakat katanya cupo diko yang gebuh mana berarti cupo faratun artinya cupo diko ka tinggal katanya ya ka ke kamramah bonan atau bonan macam-macam dum jadi ahwatnya ada itu bihi Rasulullah truk ba Asma buno akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu fi hajrihi ya gecok bayinya gepuduk dalam lumung dalam pangkuan ya maka waktu gepecicam baca doa dalam lumung gepuduk walaupun pun yang bayi luar pekin di dalam tempat ihyan gecok gepuduk dalam pangkuan urang yang bercicap pekan karena Nabi menan mereka waktu bercicap cucu Abu Bakar. Suma da'a bitamaratin ya kemudian baca doa ya dengan tamar yang buah kurma yang geramah-ramah punya baca doa fa madha'aha gukunyah-kunyah bahasa kita gico yo lah bah Nabi gu pajuh kunyah-kunyah gerudah ya bah Nabi lo ya bah Nabi yang tabang ya bah katanya ya bah Nabi je kuban ya bah katanya kena buat kaya gop ango hana payah bu racun mati kaya mati bak kaya kena ya bah katanya mi rudah baba ali rubah bekah oleh gop tapi ya bah Nabi je kuban
Leh baca doa bab benar bab pertama fa mata'aha dikunyah-kunyah. Gemok-mok ngan abah Nabi. Suma nafala fi faihi. Kemudian gepancu gemamoh ngan babah Nabi dengan mulut Nabi. Mam yang ditanya kau bengeh gop lagi kan. Tapi gecok sempena geyu peduk cit ba abah urang bercicap. Ya, tapi ya benar yang li pecut. Ya, yang pertama yang taleh pecut, yang li baik yang kuto, baik yang mai gau. Kupu gecok berkah karena perkataan yang ji pupun tinggal ji ku berkah gel lagi perkataan ucapan urung yang pecicapnya maka wate ni pecicap anu nekala urung yang ada hanggat tak bergak becun baik abah kuat temena nyan oleh anu biasa teten urang yang gel yang biasa pupuk ibadah berkata yang gel baik kuat temena. Ya, jadi yang biasa baca Quran, biasa berzikir, biasa berbicara dengan bagus. Ya, supaya disedot oleh anaknya. Olehnya kalau lah ni bercicap baik urang raya tak umpun, raya umpun anak tengok. Ya. Kenal lah dong urang miajak bakal nuri iga ungkut dengan kuah ibuh lambu. Iganya bu pum sempom dalam kuah raya ju. Baik peh lele tak bu. Baik modelnya ni ju nya raya umpun anak tengok. Itu sedotnya tanya. Ya, buha raya haba nyan baik bak urang lagi kan. Hai nu paman ipu gah haba tengok. Ya, kalau dia dipirilo. Dia dipirilo di lampu kau mati teji TV nak iji mu pepe jula malam di roy yang burung atau ladung gara-gara salah buhnan umpama ji nan mak ji nati mbak mak ji cok tu nama cuti nan ya ji nafi baca bau ujung betapa tu TV ya lutufi umpama ji nan ya hai cok tu fi mak nanan siti majis siti hamidah masaji icok ti bak mak bacut icok fi bayah bacibu nanu TV nya kenan royan nan mak biu nan ya biu nyan hotel mengamu hotel bengeh jula malam bro TV kamati lampu hanale ji metong bro TV rupanya TV dulu ya ban fakana awalu syai'in maka adalah pertama sekali sesuatu dakhala jaufihi yang masuk dalam rongganya tibai riqun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh air liur Rasulullah yang pun dah itamong dalam tubuh cucu Abu Bakar buno adalah ia babah Nabi yang pun dah itamong ia babah Nabi yang keberkahan tuma hanakah digosok-gosok gepecicap gepleu bahasa kita bitamaratin dengan tamar wana tamar mana bawa kurma tuma da'alahu kemudian berdoa ya Nabi baginya si bayi wa baraka alaihi dan telah diberi berkah ia di atasnya. Jadi sebagaimana cerita pun giyak pegah oleh Asma ya Rasulullah lun kalahi tinya budah Rasulullah giyak bak rumah Siti Asma bono ba Asma anu Abu Bakar asmanya perumuh Sayyidina Zubair di saah lahiyanu bono yang bernama Abdullah bin Zubair maka gejak Nabi gu pecicap iya bah Nabi gerudah maminya getanya no baik lihat ada pegah tingkat tungku biasa ada ulama tu gejak gu pecicap iya bah ganyan gerudah lah bah ni tanya bengeh tu mi hana mufum bengeh tu tapi mi ada depan lagi kan han bengeh bangga masuk pertama dalam rongga perut anu dia adalah ia bah urang yang mulia tapi urang yang gagal yang awal maka hana kepubuk menan paling kurang dempet dengan lidah urang yang bercicap gepeduk bak bibi ganya yang walaupun hana gerudah ia babah jadi nya nak pubut le Nabi masa awal maka sunat bagi tanya adab hantaban tak lagi Nabi pubut yang namun pecicap nyan geyu arti hantaban ada terudah ya bah je ke masalah baik taban tak menan lagi Nabi pusiju anak Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali ia bah cik gerudah ya gebesejuk geredik dengan yabah Nabi mai tanya ke hang rumah ada pupuk menan balik ke kitanya yabah ta sejuk ji balik ke tepai bo dia tanya kam tibah lah mentu insya-Allah kita mong setelah jamaah insya kembali pengajian terlanjut bagi biasa.